Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami, channel yang selalu mengupas tuntas kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia, dengan analisis mendalam, fakta yang terverifikasi, dan tentunya pembahasan tanpa basa-basi. Di edisi kali ini, kita akan membahas berita besar yang sedang ramai di dunia sepak bola nasional. Tamhay jadi satu-satunya pemain pengangguran di Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September tahun 2025 menghadapi Kuwait dan Lebanon. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Apa dampaknya untuk Timnas Garuda? Dan bagaimana kondisi skuad racikan Patrick Kluivert jelang dua laga penting ini? Yuk kita bahas tuntas dalam 3 bagian analisis mendalam berikut ini. Nama Tamjan Marinuski dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu simbol transformasi Timnas Indonesia era pemain diaspora. Sejak naturalisasi gelombang kedua yang dipimpin oleh PSSI untuk memperkuat lini tengah Garuda, Tamhay muncul sebagai jawaban atas kebutuhan Indonesia akan gelandang pekerja keras dengan visi permainan Eropa. Namun, kabar teranyar justru mengejutkan. Saat daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September tahun 2025 diumumkan, ternyata berstatus tanpa klub alias free agent. Ia menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, dari Almere City ke masa depan yang tak pasti. Seperti diketahui, musim 202 April tahun 2025 lalu Tamhay akhirnya berlabuh di Almere City setelah cukup lama menunggu kepastian kontrak. Saat itu ia baru bergabung ketika kompetisi Eredivisie sudah berjalan. Meski datang telat, perannya tetap signifikan, menstabilkan lini tengah, menjaga tempo permainan, dan memberi alternatif build-up dari kaki ke kaki. Sayangnya, kebersamaan itu tak berlanjut. Kontraknya tidak diperpanjang dan hingga Agustus tahun 2025, masih berstatus tanpa klub. Situasi ini tentu sangat berisiko, sebab selain usia yang sudah menginjak 29 tahun, pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah ini kehilangan menit bermain reguler yang amat penting untuk kebugaran fisik dan performa. Panggilan Timnas, kepercayaan besar dari Kluivert meski tanpa klub, Patrick Kluivert tetap memanggilnya. Ini menunjukkan dua hal. Kepercayaan tinggi, Kluivert melihat masih menjadi sosok vital untuk lini tengah Garuda. Minim opsi sepadan. Di skuad saat ini, adalah satu-satunya gelandang dengan karakter deep line playmaker yang bisa menghubungkan lini belakang dengan lini serang secara rapi. Memang dikenal bukan tipe gelandang flamboyan. Ia jarang melakukan trik atau aksi individual. Namun, kekuatannya ada pada distribusi bola, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan. Karakter inilah yang membuat Timnas Indonesia sangat bergantung pada jasanya, terutama ketika menghadapi lawan yang mengandalkan pressing tinggi. Bursa transfer masih terbuka. Harapan bagi belum hilang. Bursa transfer Eropa masih akan ditutup pada 1 September tahun 2025, sehingga peluang untuk menemukan klub baru masih terbuka. Beberapa rumor menyebutkan Enas Febreda dan mantan klubnya AZ Alkmaar tertarik menggunakan jasanya. Ada juga kabar dari klub Asia Tenggara yang siap menampung jika tidak mendapat kontrak di Eropa. Namun, waktu terus berjalan. Semakin lama ia tidak menemukan klub, semakin menipis pula peluang untuk mendapatkan menit bermain yang cukup. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada performanya bersama Timnas. Risiko bagi Timnas meski pengalaman dan kualitas masih bisa diandalkan, status tanpa klub menimbulkan risiko besar. Fisik menurun. Tanpa pertandingan kompetitif, kebugaran bisa tertinggal dibanding rekan setimnya. Ritme permainan hilang. Sepak bola bukan hanya soal latihan, tapi juga soal jam terbang di level kompetitif. Psikologis terganggu, ketidakpastian masa depan bisa memengaruhi fokus dan kepercayaan diri pemain. Namun, Kluivert tampaknya siap mengambil risiko itu. Baginya, kehadiran lebih penting daripada memaksakan opsi lain yang belum sepadan. Dengan situasi ini, publik sepak bola Indonesia tentu dibuat was-was. Apakah Tamhay bisa tetap tampil prima meski tanpa klub, atau justru performanya akan menurun drastis? Pertanyaan ini akan terjawab saat laga melawan Kuwait dan Lebanon nanti. Absennya pemain kunci. Dampak pada taktik Timnas Indonesia. Selain isu Tamhay, masalah lain yang dihadapi Kluivert adalah absennya beberapa pemain kunci. 2 di antaranya karena cedera,
sementara sisanya karena alasan teknis dan kebutuhan tim kelompok umur. Maarten Paes absen. Siapa jeti andalan di bawah Mister, kiper utama Timnas Indonesia, Maarten Paes, dipastikan absen karena cedera paha atas. Paes sudah lama tidak tampil bersama FC Dallas dan kondisinya masih dalam tahap pemulihan. Absennya Paes membuat Imel Odero hampir pasti jadi pilihan utama. Odero yang kini berkarir di Italia punya pengalaman lebih banyak di level Serie A. Kehadirannya bisa memberi rasa aman, meski chemistry dengan lini belakang Garuda masih perlu dibangun. Sebagai pelapis, ada Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Keduanya punya jam terbang tinggi di level domestik, namun belum konsisten ketika tampil di laga internasional besar. All Romney cedera. Hilangnya ancaman di lini depan. All Romney, penyerang Oxford United, harus absen cukup lama setelah cedera parah di Piala Presiden ke-2025. Kehilangan Romney jelas merugikan, karena ia adalah penyerang dengan mobilitas tinggi dan naluri mencetak gol yang tajam. Tanpa Romney, beban di lini depan kini bertumpu pada Ragnar Oratmangoen dan Ramadan Sananta. Oratmangoen bisa diandalkan untuk penetrasi dan kreativitas, sementara Sananta menjadi target man lokal yang selalu host gol. Keputusan teknis, Jenner, Asnawi, dan Arhan tidak dipanggil. Salah satu yang cukup mengejutkan adalah absennya Eva Jenner, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Clifford atau PSSI mengenai alasan dibalik keputusan ini. Eva Jenner, gelandang bertahan muda ini biasanya jadi tandem ideal bagi He atau Klopp. Tanpa dirinya, kedalaman lini tengah bisa sedikit berkurang. Asnawi Mangkualam, kapten sekaligus bek kanan andalan Garuda, kehadirannya digantikan oleh Sandy Walsh dan Yen Sayuri. Pratama Arhan, spesialis lemparan jauh ini sering jadi senjata rahasia timnas. Absennya membuat Kluivert harus mencari opsi lain di sektor kiri, mungkin dengan Shane Patinama atau Calvin Verdong. Dampak pada strategi Kluivert dengan kondisi ini, formasi yang paling realistis digunakan Kluivert adalah 4-3-3 atau 4-2-2-3-1. Kiper, Imel Odero belakang, Hilgers Idris, Ahmad, Patinama atau Verdong tengah. Hey, Klopp, Marcelino depan, Oratmangoen, Sananta, Lillipali. Kombinasi ini menekankan keseimbangan antara pengalaman Klopp, Lillipali dan kreativitas muda Marcelino, Oratmangoen. Namun, absennya pemain-pemain kunci membuat Kluivert harus pintar mengatur rotasi agar tidak kehilangan keseimbangan. Pertanyaannya, apakah Kluivert bisa menemukan formula terbaik dengan komposisi ini? Harapan dan tantangan timnas Indonesia hadapi Kuwait dan Lebanon. Kuwait, lawan yang punya fisik kuat. Kuwait dikenal dengan gaya bermain fisik, cepat, dan direct. Timnas Indonesia harus siap menghadapi duel udara, transisi cepat, dan pressing tinggi. Kehadiran bek-bek diaspora seperti Edzes, Hilgers, dan Dix akan sangat krusial untuk menahan serangan mereka. Lebanon, tim tangguh Asia Barat. Lebanon adalah tim dengan organisasi permainan yang solid. Mereka punya lini tengah kreatif dan serangan balik mematikan. Pertarungan di lini tengah akan jadi kunci, dan disinilah peran Tam Hei kembali krusial. Faktor psikologis. Timnas Indonesia datang dengan kondisi tidak ideal. Banyak pemain absen, salah satu pilar tanpa klub, dan pelatih yang baru beberapa bulan menangani tim. Namun, faktor ini bisa jadi pelekut motivasi untuk membuktikan diri di hadapan publik. Harapan dari publik dukungan supporter Garuda tentu tetap besar. Publik berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan yang solid meski dengan segala keterbatasan. Tantangan besar bagaimana menjaga kebugaran Tam Hei. Siapa yang akan menggantikan peran kunci pemain absen? Apakah lini serang bisa efektif tanpa Romney? Sejauh mana Kluivert mampu meramu strategi dengan waktu terbatas? Jika semua bisa dijawab, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Kuwait dan Lebanon. Pada akhirnya, kisah Tam Hei yang pengangguran ini menjadi cerminan perjalanan sepak bola Indonesia, penuh dinamika, penuh tantangan, tapi selalu ada harapan.